Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah aplikasi komputer dengan materi Excel 2. Pada Excel 2 kita akan menggunakan Excel untuk mengolah data eksperimen kimia. Excel 2 ini terdiri dari 3 buah latihan, di mana 2 latihan akan saya jelaskan tutorialnya di sini, sementara latihan 3 Anda akan membuat masing-masing, ya. Nah, pada latihan 1 nanti Anda membuat kurva regresi linier dan menentukan konsentrasi suatu sampel dari rumus linier yang Anda peroleh. Pada latihan 2 nanti membuat kurva titrasi asam basa, mana nanti variasi volume basanya setiap kelipatan atau penambahan 0,1 ml. Sementara pada latihan 3 nanti Anda membuat kurva titrasi basa versus asam yang merupakan kebalikan dari latihan 2. Ya, jadi kalau tadi asam di latihan 2 asam dititrasi dengan basa, di latihan 3 basa yang di dalam elemen air dititrasi dengan asam yang ada dalam buret. Nah, nanti masing-masing latihan ini dibuat dalam sheet yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 1. Nah, latihan 1 adalah buatlah soal berikut ini pada halaman Excel. Nah, soal ini, pada pengukuran larutan standar CU dengan spektrofotometer UV vis diperoleh data sebagai berikut. Ya, ini datanya. Jadi ini konsentrasi CU-nya, ini absorban yang diperoleh. Jadi konsentrasi CU kita buatkan dalam sumbu X, nanti absorbannya sumbu Y. Nah, kita buat kurva liniernya konsentrasi CU 1, 5, 10, 15, 20. Absorbannya nih 0,2 sekian, 0,3 sekian, 0,6, 0,8, 0,9. Nah, di sini soalnya buatlah kurva regresi linier untuk standar CU tersebut. Tentukan kandungan CU di dalam sampel berikut jika diperoleh absorban untuk sampel satunya 0,5674 dan sampel 2-nya 0,2567. Oke, nah sekarang coba Anda perhatikan. Masuk ke halaman Excel ya. Nah, buatlah soal tadi seperti ini di halaman Excel. Ya, buatlah soal tadi seperti ini di halaman Excel Anda ya. Mana nih lihat di sini di sheet bersama, di sheet 1. Di sheet 1 Anda akan melihat ya. Nah, untuk kurva linear. Nanti di sheet 2 nanti asam versus basa. Nah, di sheet ketiga nanti basa versus asam. Oke, cuma ada tambahan. Waktu Anda mengetikkan angka dalam bentuk pecahan ini ada ya atau bilangan berkoma, maka ada dua kemungkinan. Sebenarnya kita menulis 0,5. Maka dua kemungkinan itu pada adalah angka 0,5 dianggap sebagai angka atau dianggap sebagai teks. Perbedaannya adalah jika dia 0,5-nya sebagai angka, maka bilangan tersebut akan rata kanan pada sel. Tapi jika dia rata kiri, maka akan dianggap sebagai teks. Nah, jika dia rata kiri, maka tanda koma pada angka tersebut dijadikan dengan tanda titik. Ya, jadi tadi 0,5 menjadi 0,5. Jadi desimalnya ditulis pakai titik, tidak koma. Ini contohnya. Jadi ini sel kita tulis 0,5. Kalau dia rata kanan dia di sel ini, maka ini sebagai angka. Kalau kita tulis 0,5 kalau dia rata kiri, maka ini sebagai teks. Ya, ini tergantung kepada settingan komputer masing-masing. Jadi bisa saja Anda mengetikkan 0,5 sebagai angka, bisa saja yang lain mengetikkan 0,5 sebagai teks dia. Nah, kalau dia sebagai teks, ya Anda ganti dia komanya ini dengan titik, ya, maka dia akan menjadi ini rata kanan lagi 0,5. Kenapa kita harus dia sebagai angka? Karena kalau dia dalam bentuk teks tidak bisa dilakukan hitungan matematika pada angka tersebut. Ya, kalau tidak bisa nanti tidak bisa digunakan rumus dan tidak bisa dibuat kurva linear dan segala macamnya. Nah. Oke, ini contoh ya. Nih, kita taruh di sini misalnya 0,5 terus 0,5. Nah, 0,5 meter. Nah, kalau di rata kiri berarti ini sebagai teks dia nih, ya. Nah, kalau ditulis di bawahnya 0,5 meter. Nah, rata kanan. Kalau dia rata kanan berarti dia sebagai angka. Kita contohkan aja nih, misalnya ini 2 di sini, ya. Kita kalikan A kali B. Ini sama dengan ini dikali 2 meter. Nah, error dia. Tapi kalau di bawah kita buatkan, kita copy aja rumusnya. Nah, benar ya 1. Ya, jadi Anda harus pastikan dia rata kanan, apakah dia sebagai titik atau dia sebagai koma. Pasti dia harus rata kanan. Oke, kita kembali ke soal latihan 1 tadi. Anda sudah buat seperti ini. Nah, silakan dibuat dulu. Ini mungkin videonya bisa di skip sementara Anda membuatkan pada halaman ini.
Nah, oke, kalau telah selesai dibuat, maka Anda tinggal ini sudah pasti ini ya, rata kanan dulu dia. Nah, setelah dia rata kanan, nanti baru Anda senterkan dia ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Nah, nanti baru di senterkan ya. Nah, jadi ini setelah disenterkan, tapi ini sudah pasti dia sebagai angka ya pecahnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat kurva liniernya ya. Nah, maka Anda blok aja nih, di blok, diklik kiri, ditahan, di blok dia 10 buah sel ini. Kemudian lanjut insert. Terus pilih kurvanya, ini macam-macam kurva yang bisa Anda pilih, tapi kita untuk sumbu X, Y, maka biasanya kita pilih scatter ini ya. Scatter. Terus Anda pilih ini ada 5 macam tipe pula untuk scatter. Nah, pilih yang nomor 2 ini, scatter with smooth line and marker ya. Jadi yang smooth line yang tidak patah-patah dia, ini patah-patah, ini tidak patah-patah, dan ada smart markernya, tanda titik-titiknya. Klik ini. Nah, ini dia. Nah, kurva ini belum ada judulnya, sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Maka Anda bisa mengeditnya dengan masuk ke desain. Ini dia sudah muncul desain. Terus ada chart layout-nya di sini. Ya, chart layout ini banyak dia. Nah, kita pilih chart layout 1. Ya, layout 1. Klik. Nah, ya. Kemudian akan muncul nih judul kurvanya. Bisa diklik di sini untuk mengubahnya judul kurvanya. Misalnya ini adalah standar CU atau kurva standar CU yang kita bikin ya, kurva standar CU. Nah, di sumbu X, nah tadi sumbu X-nya adalah konsentrasi CU, konsentrasi CU dalam kurung ppm. Nah, jadi caranya diklik saja, ini sumbu X, diklik di sini. Nah, tukar dia absorban. Nah, oke. Nah, ini mungkin saya besarkan sedikit ya. Nah, sekarang kalau kita mau membesarkan tulisannya, ya gampang saja. Misalnya konsentrasi CU ini hurufnya kan size-nya terlalu kecil. Diklik, masuk ke home. Nah, ini 10, jadikan 12 misalnya. Nah, ya, ini juga absorban sama, jadikan 12. Nah, kemudian apalagi yang bisa diatur? Misalnya yang kita atur nih angka yang tampil nih, misalnya antara 0 sampai 20 saja, 25 nak masuk. Ya, caranya adalah Anda masuk ke layout, terus aksis. Terus kalau dia sumbu X berarti dia adalah horizontal axis. Kemudian pilih yang more primary horizontal axis option ya. Nanti bisa diulang lagi dengan videonya, diklik. Nah, di sini adalah ini pengaturannya. Kalau di sini dia udah auto ini ya. Jadi di minimumnya 0, di maksimumnya 25. Nah, kalau kita mau dia 20, kita klik fix ini. Jadikan 25-nya 20. Kemudian klik lagi di sini. Nah, maka dia akan berubah seperti ini ya. Bisa juga Anda nanti mengatur ini kan setiap kecepatan 5, 10, 15. Anda mau 1 2 3 4 muncul. Nah, maka Anda major unitnya ini 5, minor unitnya 1. Anda bisa mengatur major unitnya ini menjadi 1 di sini kalau Anda mau mengubahnya setiap kelipatan 1 ya. Nah, ini. Tapi tampilan seperti ini kurang bagus. Anda baiknya ini tetap di 5 tadi ya, tetap di 5. Tetap di 5. Nah, cuma kita buatkanlah di sini titik-titiknya supaya nampak dia 1 di mana, 5 di mana. Nah, masuk ke sini dia major tick mark type. Major itu berarti yang ini setiap urutan 5 kita tukar yang setiap urutan 5 nih kan kita ini belum ada non. Kita tukar dengan outside. Nah, ini di luar nih. Nah, untuk yang minornya kita taruh di dalam inside. Nah, ini ya. Ya, kalau tidak begitu nampak. Nah, ini ya. Nih. Ini yang untuk minor dia di dalam dia, yang untuk major di bawah, di luar dia. Nah, oke.
Nah, kalau sudah selesai kita close. Nah, ya, kita close. Inilah bentuk kurvanya tadi. Oke, ini untuk sumbu Y juga bisa Anda buat seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke legendnya seri 1. Nah, kita ubah legendnya seri 1 ini caranya klik kiri, terus klik kanan, select data, nah, terus klik seri satunya yang di sini, ya, edit. Nah, kemudian Anda tukar series name-nya itu misalnya standar CU. Klik OK. Ya, klik OK lagi. Nah, ini sudah tukar dengan standar CU. Ya. Nah, ini kurva kita sudah selesai nih, kurva standar CU. Nah, sekarang bagaimana membuat kurva regresi linearnya? Nah, caranya gampang sekali. Ya, dari layout, terus kita klik trend line, terus klik more trend line option. Ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ini. Ada eksponensial, Anda coba lihat langsung ke kurvanya. Kalau dia eksponensial, nah begini dia linknya ke atas. Kalau linear, nah ini yang kita ingat tadi, linear garis lurus dia. Ini logaritma ke bawah dia. Nah, kita pilih yang linear dan masih banyak lain ya. Kita pilih yang linear. Nah, di sini ada pengaturannya. Yang pertama ini ada set intercept ya. Ini perpotongan dengan. Nah, kalau di sini kan defaultnya 0,0. Nah, kalau kita klik ini maka dia akan ke bawah dia hitungannya. Nah, tapi biasanya ini kan kita nggak tahu dia apakah di 0,0 itu memang seperti ini terukur dia. Ya, ini kita hilangkan saja gitu loh. Nah, terus display equation on chart ya. Jadi persamaannya munculkan katanya. Klik nih. Nah, muncul persamaannya di atas. Satu lagi akan kita munculkan R square-nya ya. Nah, 0,991. Nah, ini untuk menunjukkan kelinearan. Kalau R square-nya itu 1 berarti garis lurus dia. Tapi kalau udah 0,99 itu sudah bagus sekali itu untuk data penelitian. Kemudian kita close ini. Nah, kemudian ini kita bisa tarik, klik dulu, kita tarik ke sini dan kita bisa besarkan sedikit huruf-hurufnya. Nah, jadikan 12 kayak tadi. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang juga kurvanya bisa diwarnai juga ya. Dan diklik di sini. Nah, kita warnai dia layoutnya, formatnya nih, set fill, kasih warna kuning misalnya. Terus yang di luar ini kasih warna biru. Nah, gitu ya. Nah, kurva ini juga bisa kita kopikan ke Word atau ke PowerPoint. Ya, caranya diklik kanan aja, copy. Nah, terus masuk ke Word atau ke PowerPoint, pasti di sana. Ya. Diwarnai gunanya kalau untuk presentasi pada PowerPoint. Tapi kalau untuk skripsi ya untuk print out tidak bagus diwarnai, nanti akan gelap dia kalau difotokopi. Ya, jadi kalau kita mau untuk presentasi, kan warnanya diwarnai seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dapat kurva linear ya. Dan dapat persamaan linearnya Y sama dengan 0,041 X tambah 0,182. Nah, sekarang kita lihat soal kita tadi. Tentukan kandungan CU dalam sampel berikut ya. Nah, jika dipoleh absorbannya untuk sampel 1 0,5674 dan sampel 2-nya 0,2567. Nah, absorban itu ada sumbu Y. Ya, absorban itu sumbu Y nih. Ya, berarti kita akan mencari sumbu X. Nah, kita lihat dalam persamaan ini, bagaimanakah rumus untuk mencari sumbu X? Maka kita tukar saja ya. Berarti Y sama dengan 0,041 X tambah 0,182, maka X sama dengan Y dikurangi 0,182 ya, dibagi dengan 0,041. Nah, itu rumusnya. Nah, rumusnya ini X sama dengan Y dikurang 0,182 bagi 0,041 kita buatkan dalam rumus pada Excel nih ya. Coba lihat seperti ini. Nah, ini persamaan linearnya tadi Y sama dengan 0,041 X ditambah 0,182. Nah, kemudian untuk mencari X sama dengan Y dikurang 0,182 dalam kurung bagi dengan 0,041 tadi. Nah, kalau kita buatkan dalam Excel, ini adalah Y absorban yang diketahui tadi. Nah, di kolom C ini adalah kadar sampelnya. Nah, rumusnya adalah ini rumus B33 kalau saya, jadi sama dengan buka kurung ini ya.
Y dikurang 0,182. Nah, pastikan tadi apakah dia data kirinya, data kanannya pakai titik atau pakai koma. Jangan sampai salah nih koma di sini. Ya, tutup kurung dibagi dengan 0,041, 0,041. Nah, enter. Nah, inilah kadar sampelnya. Untuk yang mau sampel 2, tinggal tarik saja dia ke bawah. Nah, oke. Ya. Inilah kadar sampelnya. Jadi untuk latihan 1, cukup Anda kerjakan sampai ini saja. Tabelnya bisa di blok dan dikasih warna. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut ke latihan 2. Ya. Pada latihan 2, Anda akan membuat kurva titrasi antara 50 mili HCl 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar. Di mana volume NaOH dimulai dari 0 ml sampai 70 ml dan setiap kelipatan 0,1 mili. Nah, sebelum kurva titrasi dibuat, buatlah tabel berikut pada Excel untuk perhitungan nilai pH. Nah, ini tabelnya. Di volume HCl 50, volume NaOH divariasikan. Molar HCl 0,1, molar NaOH 0,1. Ya. Nah, nanti juga sama, Anda harus perhatikan desimalnya itu pakai koma atau pakai titik tadi. Ya, kalau Anda pakai titik rata kanannya, maka semuanya nanti harus pakai titik. Jangan sampai salah. Ya. Nah, kita balik ke Excel, ke latihan 2. Nah, ini buatlah kurva titrasi. Nah, Anda buat titik seperti ini loh, ya. Titik seperti ini. Nah, untuk pengisian rumus, ya, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelumnya di sini, ya. Atau saya sudah buatkan pula di board ini. Jika konsentrasi H+-nya itu mau diketahui sebelum titik ekivalen, maka rumusnya adalah mol asam dikurangi mol basa dibagi dengan volume total, yaitu volume asam tambah volume basa. Kalau dia H+-nya pada titik ekivalen untuk asam kuat plus basa kuat, maka H+ itu 10 pangkat minus 7 molar. Kalau H+ setelah titik ekivalen, kita balik dia mol basa dikurangi mol asam dibagi dengan volume total. Ya, rumus ini jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti hasilnya akan salah juga. Oke. Nah, Anda buat dulu seperti ini. Ini rumus tadi ya. Rumus tadi kalau Anda mulai ya, ini sama dia. Nah, nah, kalau Anda sudah selesai membuat tabelnya seperti ini, ya, ini dipastikan ini pakai titik ya, rata kanan dia. Dulu baru kita senterkan. Nah, kita akan isi yang pertama itu akan kita isi adalah volume NaOH. Jadi volume NaOH dibuat antara 0 sampai 70 setiap 0,1 mili. Maka yang pertama Anda tulis dulu 0 ya. Nah, terus 0,1 ya. Pastikan ini saya pakai titik di komputer saya. Enter. Nah, 0 sampai 0,1. Kemudian kita blok dia. Jadi tidak usah Anda ketikkan 0,2, 0,3 sampai senja nanti tidak selesai dia. Jadi blok dulu. Kemudian ditarik di sini ya, seperti kemarin. Nah, kan bawah ditarik. Nah, gitu. Nah, dibuat dia sampai 70. Nah, ini ada sekitar 701 kolom terpakai nanti. Nah, 70 udah terlewat ya. Nah. Oke, sampai sini. Nah, sampai 70. Nah, itu untuk mengisi kolom yang pertama di kolom C ini itu volume NaOH. Nah. Oke, ini volume NaOH. Kemudian kita akan mengisi kolom berikutnya kolom nomor. Ya, nomor kita isi 1, 2. Nah, sama seperti tadi di blok dia. Tarik kanan bawah. Nah, jadi nomornya ada 701 dia nomornya. Ya. Nah, berikutnya yang akan kita isi adalah volume HCl. Ya. Anda bisa skip dulu videonya, baru dikerjakan, nanti mulai lagi, dilanjutkan lagi. Ya, untuk volume HCl, nah kita akan mengambil dari sini, dari C4 ya. Jadi kemarin sama dengan C4, enter. Ya. Kalau ini kita kopikan langsung, nah terkopi di bawahnya juga C5, C6. Nah, caranya adalah pakai tanda dolar. Jadi setelah Anda enter, Anda klik di sini ya, Anda klik di atas ini. Nah, klik ini ya, Anda kasih dolar dia, tanda dolar. Dolar C,
Kemudian dolar 4. Nah, dolar C di sini aja nampak ya, dolar C, dolar 4. Nah, apa guna dolar kemarin? Untuk membuat titik tambatnya. Jadi kalau di copy dia tidak lari dari C4 nih. Setelah itu baru enter ya. Nah, kemudian baru kita tarik ke bawah ya. Nah, sampai dia di 70 mili NOH. Nah, kenapa kita perlu titik tambat? Ini kalau kita mau ganti misalnya 50 kita ganti 25 enter. Nah, ini terganti semuanya ke jadi 25 ya. Nah, kita tetap 50 sesuai soal enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke molnya HCl ya. Masuk ke mol HCl. Apa rumus untuk mencari mol? Mencari mol. Nah, kita lihat mol sama dengan atau molar sama dengan mol per liter. Jadi mol sama dengan molar dikali liter atau konsentrasi dikali volume. Jadi untuk mencari mol ini sama dengan konsentrasi kali volume. Nah, konsentrasinya yang mana? Di sini untuk HCl. Dikali dengan volume HCl. Kita ambilnya di sini lagi. Ya. Nah, supaya dia E4-nya ini tidak lari-lari dia konsentrasinya, maka kita kasih dolar. Jangan lupa di E4-nya saja kasih dolar. Ya, dolar E dolar 4. Udah enter. Nah, kemudian kita kopikan aja ke bawah ya. Nah, kebetulan untuk HCl tentu molnya sama dia karena dia ada dalam elemen. Nah, untuk NOH juga sama rumusnya. Untuk mencari mol NOH adalah konsentrasinya ya NOH dikali dengan volume NOH. NOH berarti sini yang di C ya. Nah, konsentrasinya E5 kita kasih titik tambat tanda dolar E dolar 5. Enter. Nah, kita tarik ini. Nah, ini ya, ini adalah mol dari NOH. Jadi berubah dia kalau NOH karena dia dalam buret setiap 0 milimolnya 0,1 0,01 milimolnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke rumus. Nah, manakah yang sebelum titik ekivalen, pada titik ekivalen dan setelah titik ekivalen? Nah, titik ekivalen itu saat molnya asam dan basa itu sama. Jadi kapan dia sama? Nah, kita lihat di 5 dia samanya di sini ya. Itu artinya di 50 mili HCl dengan 50 mili NOH sama-sama 5 dia. Nah, itulah titik ekivalennya. Nah, berarti sebelum titik ekivalen kita gunakan rumus ini tadi. Pada titik ekivalen rumusnya 10-7 untuk konsentrasi plus. Setelah titik ekivalen rumusnya konsentrasi OH-nya ya, konsentrasi OH-nya lagi bukan konsentrasi H+, ya, konsentrasi OH-nya berubah adalah mol basa dikurangi mol asam bagi volume total. Ya, ini konsentrasi OH-. Nah, di Word-nya tadi ada ini salah ditulis ya. Kita dulu konsentrasi OH- titik ekivalen ya. Oke, kita kembali ke Excel. Nah, rumus yang pertama ya. Jadi konsentrasi H+ sebelum titik ekivalen mol asam dikurangi mol basa. Jadi rumusnya sama dengan buka kurung dulu. Nah, mol asam berarti mol HCl ya dikurangi mol basa, berarti di sini kurangi I9 tutup kurung. Dibagi dengan pakai garis miring volume asam tambah volume basa ya. Tutup kurung lagi. Di volume asam di B9 ditambah B9. Tutup kurung enter. Nah, rumus yang sama nih kita kopikan sampai sebelum titik ekivalen ya. Nah, sebelum titik ekivalen pada 4,99 ya. Nah, NOH. Ini rumusnya sama. Pada titik ekivalen konsentrasi H+-nya kita buat seperti kemarin, 10 pangkat minus 7. Maka begini sama dengan 10 ya pangkat
pakai angka 6 nih. Ya, V kecil yang di angka 6 di keyboard Anda. Itu dekat minus 7. Nah, enter. Nah, ini dia. Setelah titik ekuivalen, OH minnya yang berlebih ya. Jadi sama dengan buka kurung mol basah dikurangi mol asam tutup kurung bagi volume total 50 tambah volume NaOH tutup kurungnya. Enter. Nah, ini artinya 9,99 kali 10 pakai minus 5 ya. Itu Anda kopikan ke bawah. Tarik aja nih. Nah, kopikan ke bawah. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita lanjut kepada rumus pH. Ya, pH adalah min log H plus. Ya, sama juga nih. Jadi pH sama dengan minus log buka kurung yang H plusnya ini tadi di F tutup kurung enter. Nah, rumus yang sama kita kopikan aja ke bawah sampai pada pH pada titik ekuivalen ya. Ini rumusnya ya. Setelah titik ekuivalen yang karena yang berlebih OH min, maka di sini akan muncul POH. Nah, berapakah pH? pH adalah 14 kurangi POH. Berarti rumusnya Anda jadikan seperti ini sama dengan 14 dikurang buka kurung minus ya log buka kurung lagi nih tutup kurung 2 kali. Nah, bisa juga rumusnya jadi 14 minus kali minus 14 tambah log F510 atau kalau pakai ini 14 dikurang buka kurung kurang log buka kurung 510 tutup kurung 2 kali ya. Enter. Nah, kemudian tinggal kopikan ke bawah. Oke, kita kecil dulu. Nah, seluruh kolom sudah terisi ya. Dari nomor, volume HCl, volume NaOH, molnya HCl, mol NaOH, H plus atau H-nya dan pH. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kurva titrasi? Nah, kurva titrasi dibuat antara pH dengan volume NaOH ya. Karena volume NaOH-nya itu sebagai sumbu X ya, pH-nya sebagai sumbu Y nih ya, pH sebagai sumbu Y. Nah, kalau tadi di kurva linear Anda kan dia dekat, tinggal digabung jadi bloknya nih dekat. Tapi kalau yang di sini dia berjarak di sini ya, jarak sumbu X di kolom C, sumbu Y di kolom G. Nah, makanya caranya adalah Anda blok di sini dulu, klik ya di blok. Jadi di blok seluruh volume NaOH-nya ini sampai ke bawah. Blok. Nah, sampai 70. Nah, terus tekan kontrol di keyboard ya untuk menahan supaya bloknya ini tidak lepas. Tekan kontrol di keyboard. Nah, kemudian Anda naikkan ini ke atas ya, yang di kanan ini. Ya, catatan kontrol di keyboard tetap ditekan. Kemudian diblok lagi yang pH-nya. Nah, ya. Jangan dilepas kontrol di keyboard ya, tetap dalam keadaan ditekan. Terus diblok terus supaya dia bawah nih. Sini. Nah, baru lepas ya. Baru lepas, kalau sudah selesai baru dilepas. Nah, sekarang sudah terblok keduanya. Nah, jangan diklik ke halamannya, jangan diklik di sini. Kalau mau ya kalau diklik ini lepas nanti apanya bloknya tadi. Ya, sekarang warnanya agak sedikit berubah ya antara kolom C nih dan kolom G ini nampak berubah di atas. Kemudian baru kita masuk ke membuat kurva. Klik insert. Klik scatter kayak tadi juga. Nah, ini pilih yang model ketiga nih, smooth line tanpa marker. Klik ini. Nah, ini kurvanya. Pilih yang layout nomor 1. Detailnya kita buat jadi judulnya adalah kurva titrasi HCl versus NaOH ya. Nah, aksisnya ini sini adalah volume NaOH nah, ya, kita bikin mililiter. Nah. Kemudian di sumbu Y-nya klik di dalamnya pH. Nah, ini.
Nah, seri 1 ini tidak perlu ya. Tidak ada legendnya. Kita delete saja, diklik, kemudian klik delete di keyboard. Nah, itu. Barisnya ini mungkin kita tidak perlu, klik di sini ya. Udah muncul tanda-tandanya ini, delete lagi dari keyboard. Nah, gitu. Ya. Kalau Anda mau mewarnai seperti tadi boleh ya. Dari formatnya, CV-nya ini misalnya biru. Nah, ini luarnya kuning misalnya. Nah, boleh. Oke. Nah, sampai sini sudah selesai latihan 2. Nah, selanjutnya kita masuk latihan 3. Nah, pada latihan 3 kita buat adalah kebalikan dari latihan 2, yaitu basa dititerasi dengan HCl, sehingga kurva titerasi yang diperoleh ya, juga terbalik, artinya mulai dari pH yang tinggi ke pH yang rendah. Nah, ini soalnya. Nah, kita balik ke Excel. Jadi kalau dia asam diterasi dengan basa, mulai pH-nya di 1 nih, dari bawah ya. Nah, di latihan 3 nanti Anda akan memperoleh pH-nya itu mulai dari atas nih, dari 13 ya, terus turun dia nanti di sini ya. Nah, jadi seperti kalau di sini asam versus basa seperti angka 5, kalau dia basa versus asam seperti angka 2 nanti jadinya ya. Nah, jadi latihan 3 nanti dibuat di set ketiga. Nah, ini tabel yang harus Anda buat dan Anda isi nanti seperti Anda mengisi latihan 2 tadi. Oke. Nah, jika telah selesai nanti Anda sampai latihan 3, nah, finishingnya nanti disimpan filenya dengan format nama Anda spasi Excel 2. Jadi filenya itu ya, file ini disimpan nanti save as. Nah, di sini nama Anda ya, Budi Octavian misalnya ya. Excel 2. Nah, seperti ini Anda buat ya, Budi Octavian Excel 2. Save. Nah. Kemudian kirim seperti biasa ke email saya, budi_okt@yahoo.com. Kemudian CC alamat email yang Anda gunakan. Nah, subjeknya seperti kemarin juga, JMP. Nama Anda Excel 2 untuk yang jam setengah 2. JMP nama Anda Excel, JM saja ya, JM nama Anda Excel 2 untuk yang jam setengah 5. Kemudian setiap tugas harus terkirim pada hari yang sama dengan jam kuliah. Ya, misalnya hari Jumat ini Anda boleh kirim paling lambat nanti jam 12 malam. Nah, sambil belajar nanti Anda juga bisa buka video tutorial yang sedang buat ini ya, Anda saksikan ini. Oke, demikian saja materi untuk kuliah kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.